Jauh sebelum Portugal memiliki bintang macam Cristiano Ronaldo hingga kapten berkelas seperti Luis Figo, terdapat nama Paulo Futre yang sudah menggembarkan negeri samba Eropa. Paulo Futre muncul sebagai pemain paling kreatif yang dianugerahi kemampuan olah bola tinggi. Biasa beroperasi di sisi lapangan, Futre mengandalkan kaki kirinya untuk mengecoh lawan dan menceploskan bola ke gawang. Berkat kemampuan apiknya dalam mengolah si kulit bundar, orang-orang sampai menjulukinya sebagai Maradona Portugal. Futre sendiri sangat mengidolakan sosok Maradona dan mengatakan kalau bintang asal Argentina itu adalah satu-satunya pemain yang lebih hebat darinya. Satu hal yang sangat identik lainnya dengan sosok Futre adalah nomor punggung 10. Dia sangat cocok dengan nomor keramat itu, hingga dalam satu momen menolak bermain jika klub tidak memberinya nomor punggung 10. Lahir di Portugal sekitar 58 tahun silam, Paulo Futre sudah menekuni sepak bola sejak usia 8 tahun. Saat itu, dia menimba ilmu di Akademi Montijo sebelum Sporting Lisbon menemukannya pada tahun 1975. Meski besar di Akademi Sporting Lisbon, Futre cuma bermain selama semusim di tim senior. Sebab setelah itu, namanya langsung digandeng oleh FC Porto tahun 1984. Melepas Futre menjadi sebuah kerugian bagi Sporting Lisbon. Sebab sang pemain berkembang begitu pesat saat mengenakan seragam FC Porto. Saat Futre bergabung, FC Porto sukses memenangkan gelar liga pertamanya setelah 6 tahun puasa. Malahan gelar tersebut bisa dipertahankan pada musim berikutnya. Futre menjadi andalan susunan 11 pertama dan rutin mencetak gol. Di musim ketiganya bersama FC Porto, Paulo Futre gagal mempertahankan gelar liga. Akan tetapi, kekecewaan itu terbayar lunas setelah dia berhasil membawa FC Porto meraih gelar Liga Champions Eropa. Gelar tersebut menjadi yang pertama dalam sejarah FC Porto. Paulo Futre yang bermain dalam total 9 pertandingan dan mencetak 2 gol mampu membawa Porto juara usai mengandaskan perlawanan FC Bayern di partai puncak. Dirinya pun dianugerahi penghargaan sebagai pemain terbaik Portugal tahun 1987. Torehan itu menjadi yang sangat spesial bagi Paulo Futre, sebab ia berkontribusi penuh dalam kesuksesan tim asal Portugal tersebut dan bahkan muncul sebagai pemain terbaik di laga final Liga Champions Eropa. Masih belum cukup, Futre berhasil duduk di tangga kedua dalam perebutan penghargaan Ballon d'Or tahun 1987. Terlepas dari kegagalannya dalam mendapatkan penghargaan Ballon d'Or, Paulo Futre tetap dianggap sebagai sosok yang sangat berpengaruh dalam persepakbolaan Portugal. Permainan dan karisma yang ditunjukkan di atas lapangan bahkan disebut telah menginspirasi banyak sekali pemain yang berada di bawah generasinya. Futre adalah sosok idola yang namanya jarang digembar-gemborkan media. Setelah menjalani momen emas bersama FC Porto, Paulo Futre menerima tawaran yang diberikan Atletico Madrid. Saat itu Futre diboyong dengan mahar sebesar 650.000 euro. Tanpa butuh waktu lama, dia langsung menjadi idola para penggemar dengan permainan memukaunya. Meski kerap diganggu cedera, permainan Futre tetap berkontribusi penuh dalam tahun-tahun bersejarah Atletico Madrid. Tercatat dia berhasil mempersembahkan 2 trofi Copa del Rey, di mana salah satunya didapat usai mengalahkan Real Madrid. Futre lantas meninggalkan Atletico Madrid pada tahun 1993. Dengan catatan 7 gol, dia bergabung dengan Benfica selama semusim dan memenangkan trofi Taça de Portugal. Pada tahun berikutnya, Futre bergabung dengan Marseille yang baru saja menjadi juara Eropa. Namun karena skandal tiba-tiba menyerang petinggi klub Perancis itu, banyak pemain termasuk Futre diminta pergi. Disinilah dia mendapat beragam penawaran.
Saat diminta pergi dari Marseille, Paulo Futre sejatinya mendapat penawaran dari Real Madrid yang merupakan musuh besar Atletico Madrid. Mulanya dia bingung dengan tawaran tersebut karena sempat menandatangani perjanjian dengan Atletico yang berisikan larangan bermain untuk Barcelona dan Real Madrid. Namun Futre yang mencoba menelpon petinggi Atletico ketika itu tiba-tiba mendapat izin untuk mengambil keputusan apapun termasuk bergabung dengan Real Madrid. Anehnya, saat akan meresmikan kontrak dengan Real Madrid, Futre tiba-tiba ingin ke kamar mandi. Saat berada di kamar mandi itulah dia tiba-tiba tidak bisa membayangkan bagaimana penggemar Atletico melihatnya bermain untuk Real Madrid. Kontrak dengan Real Madrid pun batal dan secara mengejutkan Futre memilih bergabung dengan Reggiana yang pada tahun 1995 harus terdegradasi dari Serie A. Merasa masih ingin bermain di level tertinggi, Futre kemudian menerima tawaran AC Milan. Di tim inilah Futre untuk pertama kalinya tidak mengenakan nomor punggung 10. Itu terjadi karena nomor 10 Milan sudah diisi oleh pemain sekaliber Dejan Savicevic. Terlebih kondisi Futre saat itu sangat memprihatinkan. Meski ia diplot sebagai pemain yang akan diandalkan Fabio Capello, cedera tiba-tiba menggerogoti kondisi fisiknya. Walhasil, Futre hanya tampil dalam satu pertandingan selama semusim. Itu pun cuma berjalan selama 79 menit sebelum digantikan Roberto Baggio pada laga terakhir Serie A melawan Cremonese di San Siro. Meski hanya bermain sebanyak satu kali dalam semusim, Paulo Futre berhak atas raihan trofi Scudetto yang diangkat AC Milan pada musim 1995-1996. Setelah dilepas secara cuma-cuma oleh AC Milan, Futre lalu bergabung dengan West Ham. Di tim yang dia anggap sebagai mediocre itu, Futre menolak bermain jika tidak diberi nomor punggung 10. Kejadian itu sempat membuat pelatih Harry Redknapp marah. Beruntung pemilik nomor 10 di West Ham, John Monsur, rela memberikan nomornya kepada Paulo Futre. Akhirnya Paulo Futre mau kembali ke West Ham dan memberi hadiah berupa liburan gratis selama 2 minggu kepada John Monsur di sebuah villa yang terletak di kawasan Algarve. Setelah hanya semusim bermain untuk West Ham, Paulo Futre sempat kembali ke Atletico dan menutup karir pada tahun 1999 di klub asal Jepang Yokohama Flugels. Usai resmi gantung sepatu, Paulo Futre sempat bekerja sebagai direktur olahraga Atletico Madrid hingga lebih sering aktif sebagai komentator sepak bola. Jika kamu suka video ini, silakan klik tombol like dan subscribe channel ini.